Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Ya, selamat pagi Opa Oma semua. Apa kabarnya? Kami berharap Opa Oma semuanya sehat-sehat ya. Hari ini senang sekali kalau kami bisa membantu Opa Oma merayakan ulang tahun lansia GBI Baptis Bait Lahim Bandung. Selamat ya, lansia-lansia persekutuannya semuanya sudah ulang tahun. Wah, jadi berkat untuk kami semua di gereja ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau dengar dulu nih, ada kata sambutan dan doa pembuka yang akan disampaikan oleh Ketua Lansia kita, Ibu Penny Dadoko. Selamat pagi semua usia anugerah yang ada di Gereja Baptis Bait Lahim Bandung. Kami semua panitia usia anugerah mengucapkan selamat ulang tahun ke-19. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap semuanya tetap senang, sehat, semangat, tetap berserah kepada Tuhan, membaca firman dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kami percaya selama tahun 2020 kita mengalami banyak masalah tapi kita dapat melangkah ke tahun 2021 dengan pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin jalan kita, mengatur jalan kehidupan kita, menolong kita dan melindungi kita. Semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Kita perlu mengucap syukur setiap saat karena Allah kita, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Terima kasih untuk semuanya ini. Terima kasih untuk semua anugerah. Semoga Tuhan memberkati. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu diri kami semakin tua. Jangan biarkan kami jadi pengganggu di antara kehidupan ini. Saat ego kami berbicara tentang banyak hal dalam kesempatan, tolonglah kami beristirahat dengan tidak lagi membiarkan pengalaman masa lalu. Kuncilah bibir kami agar tidak mengeluh tentang kepedihan, penderitaan. Sebaliknya, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas semua yang terjadi. Ajarilah kami untuk mengakui bahwa kami kadang juga salah. Jadikanlah kami semakin indah seiring usia kami yang bertambah. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi anak cucu dan bagi orang lain. Tuhan Yesus, jadikanlah kami garam dan terang dunia, mengapaki hari-hari yang masih kami jalani dengan kekuatan daripadamu, sehingga kami dapat menikmati kebenaran walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari, membawa kami memuliakan namamu. Masa tua kami indah di dalammu ya Bapa. Kami percaya inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Wah, terima kasih Tante Penny untuk kata sambutan dan doanya. Hari ini kita mau ajak Opa Oma semua di rumah untuk menaikkan satu buah pujian yang sangat bersemangat. Ada lagu dalam hatiku. Ayo kita sama-sama naikkan pujian ini. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus.
lagu dalam hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku, yang mengaruniakan, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Iya, Tuhan Yesus saja yang mengaruniakan lagu dalam hati kita. Dan itu yang membuat pastinya Opah Oma semakin semangat mengikut Tuhan. Meskipun pada zaman COVID seperti ini ya. Kerasa berat ya Pak Yus ya? Berat. Kita aja yang masih muda berat, apalagi untuk Opah Oma. Tapi ingat, dalam segala yang berat, kita menanggungnya bersama siapa? Bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau mengingat tentang ulang tahun lansia, Pak Yus tahu nggak kapan didirikannya lansia? Waduh, kapan ya? Bulan, tahunnya mah nggak tahu ya, saya belum lahir. Udah lahir, lahir ya? ternyata. Tapi kita mau dengar dari Tante Penny nih Ya, sebagai ya, ketua benar. lansia tentang sejarah lansia. Jadi, ayo kita dengar sama-sama ya. Sekarang kita akan mendengar sedikit sejarah dari HUT Usia Anugerah ke-19 Februari 22 tahun 2021. Sejarah singkat Usia Anugerah Gereja Baptis Bethlehem. Pada 12 September 1998, Ibu Suhartini David berbincang tentang Bapak Diakon Tony Abednego almarhum untuk mengadakan Natal khususnya usia anugerah atau lansia. Maka Natal lansia perdana diadakan pada tanggal 23 Desember 1998 pukul 15 dan dihadiri 46 orang. Natal lansia kedua diadakan tanggal 22 Desember 1999 pukul 15 dihadiri 52 orang, renungan oleh Bapak Diakon Laut Jamteng. Namun sayang Bapak Diakon Tony Abednego sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Tahun 2000 tidak ada kebaktian Natal. Tahun 2001 diadakan lagi tanggal 22 Desember jam 15 sore dan renungan oleh Bapak Diakon Laut Jamteng. Pada bulan Januari 2002, Ibu Iyang Gunawan mengusulkan untuk diadakan kebaktian secara rutin 1 bulan sekali dan diputuskan tanggal 22 Februari 2002 menjadi awal diadakan kebaktian rutin untuk lansia setiap Jumat ke-4 jam 10 pagi. Tahun 2003 sampai 2004 diketuai oleh Ibu Kartini Lukman. Tahun 2004 sampai 2005 diketuai oleh Ibu Penny Danoko. Tahun 2006 sampai 2007 diketuai oleh Ibu Ica Isyong. Mulai tahun 2007 lansia mengambil ayat Mazmur 37 ayat 25 sebagai ayat hafalan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Pada Natal lansia 2007 dipersembahkan acara drama oleh Ibu Lukman, Ibu Santoso, Bapak Adi Surya, dan istrinya Ibu Jaharia, Ibu Penny Danoko, dan juga Ibu Ica Isyong. Ternyata di bulan yang sama Bapak Adi Surya dipanggil pulang ke rumah Bapak. Bapak Adi Surya dan Ibu selalu menyambut tamu sebagai pendoa syafaat mendukung pelayanan Pendeta Ivan Budianto. Tahun 2008 sampai 2009 diketuai oleh Ibu Erlis Lau dan lansia Bethlehem diberi nama Persekutuan Usia Anugerah. Ayat hafalan sebagai ayat emas dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Tahun 2010 sampai 2011 diketuai oleh Ibu Yanti Abednego. Kami sebagai panitia usia anugerah tetap mengadakan persekutuan setiap bulan minggu ketiga hari Kamis sampai tahun 2020 kami masih tetap merayakan HUT usia anugerah yang ke-18.
untuk mempererat antara kaum usia anugerah. Gereja Baptis Bethlehem sendiri diadakan persekutuan perjamuan kasih setiap minggu kelima. Adapun kegiatan dalam persekutuan usia anugerah tetap bervariasi meliputi renungan, firman Tuhan, kesaksian, puji-pujian, lagu rohani, dan lagu-lagu kenangan. Penyuluhan kesehatan oleh seorang dokter, acara anjang sana, kebaktian padang, dan senam ringan. Demikianlah sejarah lansia usia anugerah Gereja Baptis Bethlehem, Jalan Jenderal Sudirman 586 Bandung. Ibu, bapak, oma, opa tetap duduk yang manis. Kita akan mengikuti acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Wah, ternyata lansia ini berdirinya cukup lama loh. Mereka diawali dengan persekutuan, saling membangun satu dengan yang lain, lama-lama jadi persekutuan sebulan sekali. Tapi sekarang karena era COVID, jadinya opah omah terhalang deh untuk berkumpul. Tapi nggak apa-apa, sekarang sudah ada teknologi yang membantu kita untuk bersekutu. Seperti yang kali ini nih, lewat YouTube. Nanti boleh minta tolong anak cucunya untuk nyalain. Opah omah jadi bisa semangat lagi deh persekutuannya. Biar tambah semangat, ayo kita naikin satu pujian yuk. Lagunya yang itu loh. Katanya hati yang gembira adalah obat. Biar opah omahnya juga semakin semangat. Ayo, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tunggu. Tadi dibilang hati yang gembira adalah obat. Di zaman COVID kayak gini, banyak oma-oma nggak bisa keluar, opa nggak bisa keluar. Semuanya lockdown di rumah. Jadi nggak semangat, banyak yang cerita kayak gitu nih. Nah, salah satunya ada kesaksian dari Ibu Pipi. Kita mau dengar sama-sama kesaksian Ibu Pipi ketika mengalami era COVID ini. Gimana sih? Ayo kita sama-sama dengerin dulu ya. Selamat bertemu Ibu Bapak, saudara-saudaraku seiman, saudara-saudaraku selansia Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak saat ini dalam keadaan sehat ya ibu bapak. Ibu bapak, bagaimana perasaan ibu bapak sewaktu pertama-tama gereja tidak bisa dipakai kebaktian atau kita tidak bisa kebaktian tatap muka di gereja? Kalau saya pada waktu itu ibu bapak merasa sangat sedih karena biasanya setiap minggu kita bertemu, ngobrol bareng, bersama-sama minum kopi. Saat ini tidak ya. Tapi terhiburnya setiap minggu kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena waktu itu ada kebaktian online sampai sekarang juga ya Ibu Bapak. Jadi kita tidak usah kecewa ya. Kita berdoa saja supaya COVID-nya cepat berlalu dari daerah kita, bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Tapi ibu-ibu, walaupun kita tidak kebaktian ya, kita bisa membaca Alkitab di rumah dan lain-lain. Tentunya ibu-ibu juga ya, kegiatan di rumah
merasa lebih banyak waktu ya, karena kita tidak pergi kemana-mana seperti saya ya. Kegiatan di rumah pasti lebih banyak waktu dengan keluarga, dengan cucu, dengan anak, mantu, semuanya kita bisa lebih dekat ya. Nah, kita bisa memasak untuk cucu, membuat cemilan untuk cucu, dan mereka juga lebih senang ya dibikinin makanan oleh omahnya tentunya ya ibu-ibu. Walaupun saya juga saat ini soal pekerjaan, saya tidak bekerja, tutup dulu ya karena keadaan situasi pandemi seperti ini. Tapi saya juga tidak kecil hati karena ada sukacitanya, yaitu dekat dengan keluarga. Nah ibu-ibu, untuk selanjutnya ya ibu-ibu, kita harus tetap berdoa supaya kita cepat-cepat bertemu dengan teman-teman ya. Kita cepat-cepat lagi bersama-sama kebaktian, bersama-sama persekutuan lansia. Ibu-ibu, ibu-ibu bagaimana dengan keluarga, baik yang jauh ataupun yang dekat? Mungkin jadi jarang bertemu ya. Begitu juga dengan para tetangga ya ibu-ibu, jauh tapi dekat. Karena dibilang jauh, dekat ya rumahnya kelihatan, dibilang dekat, dan kita tidak pernah bertemu. Nah, jadi jangankan dengan tetangga, kita aja bergereja tidak pernah melihat gereja. Karena apa? Karena kita tetap di rumah ya ibu-ibu. Tapi jangan berkecil hati, kita punya Tuhan Yesus ya, yang akan menolong kita, yang akan menolong semua ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, selanjutnya ya, kita saat ini menghadapi pandemi seperti ini, pastinya juga ekonomi ya menurun gitu, penghasilan menurun, itu pasti ya. Terus anak-anak sekolah juga tidak di sekolah tapi di rumah, gurunya ada di sekolah, anaknya ada di rumah. Itu bagaimana ya? Pasti nilai-nilai entah ada yang menurun, entah ada yang tetap ataupun naik ya, pasti itu ya. Tapi kadang-kadang ya ibu-ibu, dengan keadaan seperti itu, belajar seperti itu, kita jadi senang, kita jadi ibu guru kadang-kadang ya, menemani cucu kita belajar ya ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya ya ibu-ibu, saya berpesanlah untuk ibu-ibu semua, bapak-bapak lansia, kita tetap berdoa, kita tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, kalau jangan berkerumun ya ibu-ibu. Terus sering cuci tangan, memakai sabun. Itulah pesan saya ya. Yang nomor satunya berdoa, yang nomor selanjutnya itu ya ibu-ibu, perlu ibu-ibu ingatkan. Sekian pesan dari saya. Terima kasih atas waktu yang disediakan. Salam untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, tadi kesaksian dari Tante Pipi. Gimana sih mengalami masa-masa COVID? Tidak enak, tidak nyaman. Tapi ternyata para lansia bisa jadi banyak berkat untuk anak dan cucunya. Bukan hanya lockdown, tapi mereka dapat melakukan banyak hal. Lewat doa mereka, lewat kasih mereka kepada anak cucunya, semuanya jadi berkat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony. Mari kita sama-sama, opa, oma, siapkan hati kita bicara sama Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan satu-satunya harapan kita. Dalam menghadapi apapun, biarlah Dia yang menjadi harapan kita. Tuhan harapanku. Suaramu ku dengar lembut
sepanjang waktu. Suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Sekarang juru selamat berkatiku. Salam sejahtera bagi kita semua, orang tuaku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, baik, dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini saya atas nama keluarga dan juga seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim menyampaikan selamat bertambah usia buat persekutuan usia anugerah Bait Lahim. Kiranya di usia yang baik ini, persekutuan usia anugerah semakin kokoh dalam kebersamaan, keakraban, dan juga kesatuan, baik dalam persekutuan dengan saudara seiman, tetapi juga dalam keluarga. Amin. Kita rindu supaya keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya memberikan beberapa pesan penting kepada usia anugerah yang bertambah usia, kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena ada waktu bagi kami sekalian bersama dengan usia anugerah boleh menikmati satu persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam usia yang Tuhan tambahkan dalam persekutuan ini. Tuhan memberkati, dan biarlah kami semua diterangi oleh firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pesan penting yang saya ingin sampaikan, rindukan kepada kita sebagai usia anugerah adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang sehat, orang tua yang mandiri, dan orang tua yang berkualitas. Ini penting sekali bagi kita. Artinya bahwa di masa usia anugerah ini kita masih mampu menunjukkan kekokohan iman kepada Kristus, tetapi juga melakukan kegiatan atau pekerjaan ataupun usaha yang dapat membuahkan berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Karena itu saya rindu kita membaca ayat emas yang selalu didengungkan oleh kita usia anugerah, ya, oleh semua usia anugerah. Dalam Mazmur pasal 37 mulai ayat 22 sampai ayat 26. Mari kita membaca bersama-sama bagian ini. Sekali lagi, Mazmur pasal 37 mulai ayat 23, ayat 23 sampai ayat 26. Sudah buka? Mari kita bersama pelan-pelan saja kita baca, ya. Karena ini ada beberapa pesan penting di dalamnya yang saya ingin bagikan untuk menjadi kekuatan rohani kita. Kita mulai ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa ayat ini ya. Sekali lagi saya baca buat kita semua. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mari kita lihat sejenak apa kata firman Tuhan bagi usia anugerah yang hidup di masa anugerah sekarang ini. Dari Mazmur 37 mencatat di sini beberapa pesan penting hidup usia anugerah supaya sehat, mandiri, dan berkualitas. Dan inilah yang saya bisa simpulkan dalam bagian ini, hidup kokoh di masa anugerah. Ini yang menjadi pesan penting saya bagi ulang tahun persekutuan usia anugerah. Temanya adalah hidup kokoh di masa anugerah. Mengapa kita harus hidup kokoh di masa anugerah? Ini pesan pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Lihat ayat 37, ayat 23 dan 24 di dalam pasal 37. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang pertama, pesan ini, ingat, kita ditopang oleh Tuhan. Orang yang ditopang oleh Tuhan, Alkitab memberitahu di sini bahwa dia karib dengan Tuhan. Langkah hidupnya benar, tertuju kepada Tuhan. Dan inilah yang diperlihatkan oleh Daud kepada kita, supaya kita memahami bahwa Daud dia hidup benar, dia ditopang oleh Tuhan, dia disertai oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan memelihara derajat Daud, ini luar biasa. Tuhan menyediakan segala keperluan dia. Itulah sebabnya Daud boleh mengungkapkan di dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena dia menopang. Ya, ini yang pertama. Jadi di dalam ayat 23 dan 24, karena dia Tuhan yang menopang. Dia bekerja lewat hidup orang beriman, dan selama itu, selama dia bekerja, kita tidak akan pernah goyah, bimbang dalam kondisi apapun, karena dia menopang. Yang kedua, pesan yang penting yang disampaikan dalam Mazmur pasal 37 ayat 25, dia berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi pesan yang kedua, ingat, kalau tadi kita ditopang oleh Tuhan, sekarang ingat, kita dipelihara oleh Tuhan. Pertanyaannya mungkin begini kepada kita ya, di usia anugerah ini, seperti apa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Nah, ini penting untuk kita jawab. Kalau kita melihat apa yang dicatatkan di dalam Mazmur 37 dan Mazmur sebelumnya, termasuk Mazmur pasal 23, kita bisa menemukan di sini bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah dia melindungi kita dalam segala keadaan. Bahkan dia menyediakan segala kebutuhan kita. Dan tidak hanya itu, dia menjamin keberadaan hidup kita. Ini penting. Dia melindungi, dia menyediakan, dan dia menjamin. Itulah pemeliharaan. Ya, itulah sebabnya Daud bilang di sini. Dia dalam ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Nggak ada orang benar itu dia sekarat dalam pengertian Daud ya. Tapi kalau ada orang benar sekarat, saya tidak mengerti apakah dia mengerti maksud Allah dalam hidupnya atau tidak. Tapi orang benar tidak akan pernah sekarat atau meminta-minta roti seperti
yang dikatakan oleh Raja Daud. Maksudnya di sini adalah jika kita percaya bahwa iman kepada Yesus Kristus menghasilkan pemeliharaan Tuhan, berarti dari sekarang ini dan sampai selamanya berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Ya, berkat Tuhan. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mempedulikan kita. Ia menjadi benteng perlindungan kita. Bahkan kata Daud di sini dalam bagian ini, berkat Tuhan itu akan mengikuti sampai keturunan kita. Anak cucu kita akan mengalami berkat Kristus. Tepat apa yang disampaikan oleh Filipi pasal 4 ayat 19. Ya, Dia akan memelihara hidup kita. Jika Tuhan yang menopang hidup kita, walaupun ada penderitaan, ada pergumulan-pergumulan yang berat, tapi ingat, ada pertolongan Tuhan, ya, yang tidak pernah terlambat datang kepada setiap orang benar. Yang kita butuhkan sebenarnya sekarang, kalau kita mau ditopang oleh Tuhan, sebagaimana yang disampaikan di dalam bagian ini, ya, butuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Jadi ini menarik sekali ya. Itu ada dua hal yang penting yang kita boleh sama-sama nikmati di pertambahan usia persekutuan usia anugerah. Ya, kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Kita ditopang, tetapi juga kita akan dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, ini pesan yang terakhir bagi kita usia anugerah. Ingat, kita hidup dalam belas kasihan Tuhan. Ayat 26 berkata begitu. Coba perhatikan, tiap hari ia menaruh belas kasih dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jangan lupa bahwa Tuhan memiliki tujuan bagi setiap anak-anaknya. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 37 mulai ayat 6, 11, 18, dan 19, dan ayat 22, itu semua sebenarnya menolong kita untuk melihat tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup orang benar, kata Alkitab, beroleh belas kasihan dari Tuhan. Hidup dalam belas kasihan Tuhan bukan hanya kita diberkati, disembuhkan dari segala sakit penyakit, dihindarkan dari malapetaka, tetapi jika kita memahami bagaimana kehidupan rohani kita bertumbuh indah dalam Tuhan, sehingga kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah campur tangan Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa itulah belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Jadi belas kasihan Tuhan adalah pintu bagi kita untuk mengalami yang namanya pemulihan dan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Jadi kekuatan baru inilah yang memberikan kita rasa nyaman karena belas kasihan Tuhan. Mungkin bukan fisik kita yang sakit, ya, tetapi ekonomi kita mungkin sedang sakit, hubungan suami istri sedang sakit, pelayanan kita sedang sakit, dan rohani kita sedang tidak baik, atau dalam kondisi suam-suam, panas dingin. Tidak ada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan memohon belas kasihan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita dipulihkan dan diberikan kekuatan baru. Apabila kita dapat melaluinya, Alkitab memberitahu dalam bagian ini dengan benar sekali, dia memberitahu bahwa kita akan mengalami pemulihan yang sama seperti yang Daud alami, dan dia diberikan kekuatan baru. Inilah kata Daud, kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kesaksian hidup kita lah yang akan menjadi berkat bagi anak cucu kita. Jadi orang-orang yang hidup dalam belas kasihan Tuhan, mereka akan menjadi kesaksian yang indah bagi anak cucu, teristimewa bagi sesama jemaat dan pelayanan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua usia anugerah yang saya banggakan
karena Bapak Ibu sekalian, oma opa sekalian adalah orang tua saya. Saya tidak menggurui di sini, tapi saya rindu kita bersama-sama mendalami bagian ini. Jadi 3 pesan penting yang saya ingin sampaikan kepada persekutuan usia anugerah adalah ingat baik-baik pesan ini. Yang Daud juga mengalami dan dia dipulihkan dan diberi kekuatan yang luar biasa sehingga dia kokoh hidup dalam masa anugerah. Dia ditopang oleh Tuhan, ingat baik-baik ya, ditopang oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan hidup dalam belas kasihan Tuhan. Karena itu kalau kita punya 3 hal ini, jangan pernah takut apapun, jangan pernah bimbang dengan kondisi sekarang ini, karena kita adalah milik Tuhan. Tuhan akan menolong, menyertai, dan memberkati hidup kita. Taatlah dan setialah kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Dan kita akan berdoa khusus juga untuk usia anugerah yang Tuhan boleh berkati dengan usia yang luar biasa dalam persekutuan, sehingga ada keakraban, kebersamaan, dan kesatuan. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan untuk persekutuan usia anugerah, baik pengurus persekutuan dan juga anggota, di mana saja berada. Tuhan, dalam nama-Mu, anak Allah yang hidup, berkatilah mereka, kuduskanlah hidup mereka, beri mereka kesehatan yang baik, kekuatan yang baru yang datang dari Engkau. Dan sebagaimana yang kami boleh renungkan, kiranya Tuhan Engkau menopang hidup mereka, memelihara hidup mereka, menaruh belas kasihan dalam hidup mereka, sehingga tiap-tiap hari mereka ada dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan, sehingga setiap anggota usia anugerah mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka senantiasa ada dalam perhatian Tuhan. Hidup mereka dan kebergantungan mereka kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah usia anugerah ini memberikan teladan yang baik, karakter yang luar biasa, untuk menjadi pembawa damai bagi semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu.
Pujianku, pujianku bagimu selamanya, bagimu selamanya, bagimu selamanya. Aku tahu akan hari esok, namun langkahku gelap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak yang baik. Di sana terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, Opa Oma, firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Pendeta Tony menjadi kekuatan buat kita semua ya. Kami berharap, kami yang muda-muda ini berharap melihat semangat dari Opa dan Oma yang semakin kuat, semakin semangat melayani Tuhan dalam keadaan di rumah, tapi itu justru semakin membawa berkat untuk banyak orang. Lewat doa yang dinaikkan, lewat kasih yang disampaikan kepada anak dan cucu, biarlah benar-benar membawa berkat untuk kami semua. Kami berdoa supaya para lansia diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa daripada Tuhan, dan biarlah semangat yang terus semakin hari semakin kuat membawa dampak untuk orang-orang di sekitar Opah dan Oma. Kita akan menutup persekutuan kita.
kita angkat satu buah pujian, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh Tuhanku, Maha besar, Maha besar. Oh Tuhanku, Maha besar, Maha besar. Oh Tuhanku. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini bahwa lansia diberi sukacita, diberi damai oleh Tuhan di hari ulang tahun ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua anggota lansia di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem dan semua orang yang menonton acara ini ya Tuhan. Kiranya kami mohon berkat dari Tuhan semua untuk mereka yang hadir, supaya ditambahkan sukacita, ditambahkan kasih karunia, ditambahkan damai sejahtera, sehingga mereka bisa menjadi berkat, menjadi sukacita dimanapun mereka berada. Meskipun situasi tidak mendukung, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan para lansia ini dan tetap akan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat ulang tahun lansia. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.